Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Oke semuanya, kali ini saya akan ngebahas sedikit ya, tips gimana sih caranya menulis teen lead romance yang menarik perhatian pembaca. Dan tentu saja selain pembaca juga penerbit ya. Oke, sekarang saya akan bahas ini karena hingga saat ini novel yang laris itu biasanya yang genrenya teen lead romance. Misalnya yang banyak dari Wattpad ya, misalnya dari Princess Escape, Senior Series, atau bahkan yang bukan dari Wattpad seperti Dylan Series ya. Oke, kita akan bahas lebih jauh, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen juga ya. Terima kasih yang udah subscribe. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat gambar yang satu ini bareng-bareng. Sebentar aja ya. Oke, semuanya udah siap. Oke, kita sekarang mulai dengan persiapan. Ya, di tahap persiapan ini satu hal yang pertama kita harus pahami adalah genre tersebut ya. Jadi teen lead romantis. Teen lead berarti segmennya adalah remaja. Remaja usia berapa? Umumnya di Indonesia itu pakai sekolah ya, SMP sampai SMA atau 13 sampai 18 tahun. Nah, kemudian usia itu juga dijadikan sudut pandang ya, biasanya tokoh-tokohnya diambil dari usia 13 sampai 18 tahun. Kemudian ceritanya, karena genrenya romance ya, ceritanya tentang percintaan. Entah itu bisa membuat pembaca tahu tentang dunia percintaan, atau ketika mereka membaca bisa merasakan mengalami hal yang sama. Nah, kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah umumnya protagonisnya adalah cewek ya, karena pembacanya kebanyakan cewek untuk genre ini. Ya, berikutnya kita ke persiapan kedua. Untuk persiapan kedua ini kalian harus pastikan sudah memiliki banyak referensi bacaan genre teen lead romance. Jadi jangan cuma mengandalkan pernah baca Dylan series aja, tapi kalian harus baca di luar itu juga. Misalnya kalian harus baca Senior Series atau mungkin Nathan Series dan series-series lainnya yang genrenya teen lead romance. Atau bahkan juga kalian harus masukkan referensi novel dari terjemahan luar negeri ya. Misalnya series Twilight Saga, atau kalian juga harus baca karya-karyanya John Green, The Fault in Our Stars. Pokoknya banyak deh judul lain. Baik yang itu baru maupun lama, itu kalian harus lahap habis ya. Jadi kalian nanti ketika menulis akan punya banyak referensi, tidak buntu, tidak mentok, juga tidak klise. Pokoknya kalian harus banyak baca. Dan yang ketiga, di tahap persiapan kalian juga sudah mulai harus memikirkan karakter protagonis yang kalian akan buat. Umumnya karena yang bacanya cewek ya, itu tadi kebanyakan protagonisnya cewek ya. Dan ya, kalau kalian baca beberapa referensi, kita akan tahu bahwa protagonis cewek ini nggak sekadar cantik, menarik, tapi juga dia memiliki sisi gelap. Misalnya Bella Swan di Twilight itu punya sisi gelap, dia bermasalah dengan ayahnya, dia sebenarnya tidak betah pindah ke kota itu. Atau ketika di Milea ya, kita tahu Milea itu punya masalah dengan pacarnya yang di Jakarta. Dan hal-hal seperti itu harus kalian pikirkan. Jadi tidak semata misalnya fisiknya seperti ini, sifatnya seperti ini, tapi kita harus tahu dari awal dia punya sisi gelap seperti apa untuk kita kembangkan nanti di cerita. Ya, di tahap persiapan keempat sekarang ya. Di persiapan keempat kalian sambil baca-baca referensi juga harus mulai mencari protagonis kedua atau pasangan dari protagonis ceweknya ya. Yang cowoknya kita buat dulu konsepnya kira-kira seperti apa setelah kita baca referensi banyak kan. Ada Edward yang vampire, ada Dylan yang bad boy, anak geng motor gitu. Kita mau seperti apa? Dan jelas-jelas si posisi cowoknya ini harus kita gambarkan memiliki pertentangan dengan sosok protagonis ceweknya biar nanti ceritanya ada konflik dan semakin berkembang, semakin menarik, pembaca juga semakin penasaran. Oke, jadi jangan bikin yang ini lurus, yang ini lurus. Nggak akan menarik ceritanya. Jadi tetap
harus dibuat pertentangan karakter cowok dan ceweknya. Oke. Dan sekarang kita ke persiapan terakhir, yakni yang kelima. Kalian saat membaca referensi, kalian juga harus analisis ending. Jadi semua ending novel-novel yang kalian baca itu kalian perhatikan. Mana yang menarik minat kalian. Apakah yang benar-benar happy ending, apa yang menggantung, atau yang tidak sampai sama sekali alias sad ending ya. Kayak di The Fault in Our Star itu ya, bikin nangis kan. Di Dylan seri nomor 2 juga bikin sedih. Oke, itu tergantung keputusan kalian, tapi pengalaman kalian membaca beraneka referensi, beraneka bacaan tentang ending akan meyakinkan kalian mana yang akan kalian pilih. Jadi, jangan lupa baca yang banyak referensi untuk tahu ending yang manis. Nah, itu tadi persiapan udah beres. Sekarang kita masuk ke tahap plotting atau membuat garis besar cerita. Yang pertama, ya tentu saja karakter. Kalian harus membuat karakter yang tadi sempat kalian coret-coret kan ketika mulai analisis referensi. Nah, kalian sekarang setelah coret-coret itu, kalian dapat kesimpulan, langsung kalian bikin 3 dimensi karakternya. Jadi, dimensi internalnya, sifatnya, misalnya dia ekstrovert atau introvert. Kalau introvert itu seperti apa, kalau ekstrovert itu seperti apa. Terus misalnya secara eksternal, dia lingkungan sosialnya gimana, latar belakang keluarganya gimana, sekolahnya kayak gimana, dan ketiga yakni adalah fisiknya. Fisiknya itu ya rambutnya seperti apa, dia berkacamata atau tidak, kulitnya, dan banyak hal yang bisa kalian lihat juga di video yang di atas ini ya. Yang kedua setelah kalian bikin karakter, maka kalian juga harus memikirkan kapan pertama kali mereka bertemu. Ya, ini adalah poin yang krusial di awal-awal novel kalian. Jangan sampai membuat yang klise. Misalnya kalau Dylan Milea itu kan awal bertemu ya, itu tahu sendiri ya, perjalanan ke sekolah, ingin meramal, atau kalian ingat juga Twilight Saga ya, Bella dan Edward ketemunya pas di kelas, terus ada adegan diselamatkan ya. Nah, mungkin juga kalian pikirkan hal-hal lain yang lebih unik, tidak klise, misalnya terlambat bareng, kena MOS, kena hukum, itu terlalu klise. Jadi kalian harus pikirkan sekali lagi, jangan mengulangi kejadian pertama pertemuan dua karakter ini ya. Cari hal-hal yang lebih unik sehingga orang ingat dan penasaran, ingin tahu, juga tidak merasa ini kayaknya ikut-ikutan cerita si A gitu ya. Dan kita ke tahap ketiga saat membuat plot atau garis besar cerita. Nah, di sini kalian harus pikirkan juga poin-poin di mana saat keduanya mulai tumbuh benih cinta, atau salah satunya dulu mungkin ya. Kapan? Apakah dari titik mana? Apakah dari fisik? Ya bisa saja, walau mungkin terdengar receh ya, masa dari fisik aja. Nah, mungkin ada saat terkuak kepribadiannya, sifatnya, latar belakang hidupnya yang sama, itu bisa menjadi momen di mana kita membuat cerita itu berkembang dengan tumbuhnya benih-benih cinta di antara keduanya. Nah, kalian harus pikiran tuh, jangan terlalu awal juga, jangan terlalu lama juga, karena kita harus tahu biasanya di bab berapa hal itu mulai bisa kita tulis. Oke, bisa ya? Setelah kalian memikirkan karakter, pertemuan, cinta, kalian juga harus memikirkan konflik atau masalah yang ada pada diri mereka, karena tanpa ada masalah cerita akan jadi hambar ya. Masalahnya apa ya, tergantung dengan cerita yang kalian buat ya, terutama dengan karakternya tadi. Kalau di Dylan itu kan permasalahannya timbul antara masalah hubungan persahabatan, geng motor dengan percintaannya yang rebutan waktu perhatian. Di Mileanya juga ada soal dia sering dikejar-kejar cowok-cowok lain, dan sebenarnya dia masih pengen dapat perhatian dari Dylan misalnya. Atau di Twilight Saga itu soal penerimaan keluarga vampir, khususnya Edward, terhadap Bella yang manusia ya. Jadi konflik itu harus dipikirkan dari awal, kira-kira dari karakter itu apa. Sekarang kita ke tahap kelima atau tahap terakhir dalam menyusun plot cerita teen lead romance.
Oke, saya akan menyampaikan konsep yang namanya piramida Freytag. Ya, kayak apa? Saya akan jelaskan berikut ini dan kita simak bareng-bareng ya. Oke, kita sekarang menuju piramida Freytag. Dimulai dari eksposisi atau pengenalan tokoh-tokoh protagonisnya, kemudian ada inciting incident ini, biasanya kita langsung pertemukan karakter-karakter yang sudah kita buat. Dan rise in action ini artinya konflik mulai bermunculan satu persatu hingga mencapai klimaksnya. Setelah klimaks itu kita ada anti klimaks. Jadi semua konflik satu persatu kemudian kita tuntaskan hingga ke penyelesaian konflik yang utama. Dan di bagian akhir ini kita akan buat sedikit tambahan yang mungkin saja cerita akan berlanjut ke sequel dari novel yang sudah kita buat ini. Ya, tadi setelah tahap persiapan dan banyak baca referensi, kemudian membuat plot, sekarang kita ke tahap draft 1. Draft 1 ini langkah pertama adalah perhatikan pemilihan diksi atau kata-kata yang tepat untuk segmen remaja. Jadi jangan terlalu formal, tapi juga jangan terlalu receh. Perhatikan bagaimana bahasa yang pas untuk teen lead ya, terutama kalau penulisnya ini udah bukan remaja ya. Kalau yang remaja mungkin dia lebih tahu ya. Cuman yang remaja ini masalahnya ketika di deskripsi atau narasi dia justru lemah ya. Di dialog dia mungkin unggul. Jadi sama-sama harus belajar. Cara paling mudah ya tentu saja dengan baca referensi tadi yang di persiapan awal, atau kita langsung survei ke lapangan, lihat remaja bagaimana berdialog, bicara, seperti itu ya. Oke, jika sudah tahu, kita langsung ke berikutnya. Oke, berikutnya lagi, ketika kita membuat draft pertama, yang harus kalian ingat adalah perhatikan nih ya, jangan telling, lebih banyak showing. Apa itu? Kalian bisa nonton video yang pernah saya buat tentang don't tell, tapi showing ya. Nih, di atas ini linknya silahkan diklik. Tapi biar lebih jelasnya, ini adalah hal yang perlu kalian pelajari, terutama penulis pemula. Dan tidak hanya untuk menulis genre teen lead romance, tapi genre apapun ketika menulis, kita harus don't tell, more show ya. Jadi, banyakkan untuk kita showing ya. Oke, nih saya kasih contohnya. Ya, di tahap draft 1, kita juga harus mulai memikirkan tema yang lebih besar dari sekadar percintaan. Jadi, soal percintaan ya jelas ya, karena genrenya percintaan, tapi ada tema lebih besar lagi yang mungkin bisa kita angkat sehingga novel itu lebih ada bobotnya ya. Misalnya tentang penerimaan keluarga, tentang bullying, tentang perbedaan pendapat. Pokoknya hal-hal lain yang dialami ketika masa-masa remaja umumnya. Jadi penerimaan diri di sekolah atau ketika harus menghadapi keluarga baru karena perceraian juga, atau hal-hal lain yang di luar konteks percintaan antara karakter protagonis pertama dan karakter protagonis yang lainnya. Kalian pasti bisa menemukannya, oke? Oke, sekarang kita ke langkah terakhir di tahap draft awal ya. Di tahap draft awal ini kita juga harus memikirkan endingnya. Endingnya bukan soal dia akhirnya jadian atau enggak, putus atau enggak, bahagia atau enggak, ketabrak atau enggak, tapi sejauh mana si karakter itu, karakter protagonis yang kita buat, itu mengalami atau melalui transformasi ya. Jadi dia bagaimana awalnya, tadinya dia begini, di endingnya dia ada perubahan seperti apa. Itu adalah menurut saya plot cerita yang terbaik. Jadi harus ada perubahan di karakternya. Kalau tidak ada perubahan sepanjang kita baca, ya kayaknya percuma ya kita baca sesuatu yang tidak ada perubahan sama sekali pada karakternya. Jadi misalnya dari semula egois jadi lebih lebih fleksibel seperti itu. Cukup paham semuanya?
Ya, sampai di sini dulu. Kalau kalian masih bingung, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Yang lain juga boleh kok jawab komentar-komentar atau pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Nggak harus saya. Dan sekali lagi, semua uraian ini berdasarkan referensi, juga pengalaman saya membaca dari zaman Galih dan Ratna, Edida Iskandar, hingga zaman Dilan dan Milea Widi Baik, juga berdasarkan pengalaman saya menangani buku-buku Teen Lead dari 15 tahun lalu. Dan mudah-mudahan membantu kalian ya. Oke, semuanya jangan lupa subscribe channel ini, komen-komen juga, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.